Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ernawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pendidikan Islam pada zaman penjajahan, yakni pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Poin pertama, pendidikan Islam pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pada dasarnya, banyak kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam persoalan pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Bahkan, tidak sedikit sekolah yang terpaksa ditutup atau dipindahkan karena ulah penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda ini, proses pendidikan Islam mengalami banyak tantangan dan hambatan. Akan tetapi, para tokoh Islam tetap giat dan gigih dalam memperjuangkannya. Pada awal abad 20 Masehi, Belanda mulai memberikan pendidikan kepada masyarakat yang menggunakan sistem pendidikan liberal. Namun, hanya diperuntukkan bagi bangsawan dan pegawai pemerintah, sehingga lembaga pendidikan agama tetap menjadi lembaga pendidikan yang bisa ditempati masyarakat pribumi. Selanjutnya, poin kedua, yakni pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada zaman penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Sebab bukan hanya Belanda saja yang mencoba berkuasa di Indonesia. Dalam Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua, Jepang memenangkan peperangan pada tahun 1942, berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyan Asia Baru. Lepas dari tujuan semula, Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu. Nyatanya, hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan. Kepercayaan Jepang ini dimanfaatkan juga oleh umat Islam untuk bangkit memberontak melawan Jepang sendiri. Pada tanggal 8 Juli 1945, berdirilah Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Kalau ditinjau dari segi pendidikan zaman Jepang, umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan Islam. Sehingga tanpa disadari oleh Jepang sendiri bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. Pada masa pemerintahan Jepang, terjadi perubahan-perubahan di bidang pendidikan, di antaranya menghapus dualisme pengajaran. Dengan demikian, riwayat susunan pengajaran Belanda yang dualistis yang membedakan antara pengajaran Barat dan pengajaran Bumi Putra telah habis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.